Gue tuh kepikiran ya, kenapa we were addicted to pain gitu. Padahal kita tahu sesuatu itu tuh menyakiti kita, tapi kita nggak punya cukup kekuatan untuk melepaskan hal yang menyakitkan itu supaya tidak lagi menyakiti kita gitu. Mungkin sebenarnya kalau bisa diibaratkan, it's just like kita punya paku yang menancap di badan kita, let's say, atau mungkin di tangan kita gitu. Terus ya pakunya udah tertancap sekian lama gitu kan. First paku itu nancap, rasanya sakit gitu. Mungkin rasanya kita kayak aduh sakit banget, bikin berdarah dan lain sebagainya. Cuma kita nggak ngerti gimana cara untuk mengobati luka itu gitu, untuk mencabut paku itu. Even sebenarnya caranya kan simpel ya, lu tinggal aja tarik pakunya, ntar mungkin agak berdarah dikit lah, tapi habis itu lu coba cari pertolongan, pergi ke rumah sakit dan lain sebagainya gitu ya. The simplest way kan seperti itu. Cuma ada pain, ada luka-luka yang kita mungkin belum pernah merasakan itu, atau mungkin kita dulu pernah merasakan itu tapi kita lupa ini gimana ya kemarin cara benerinnya gitu ya, cara nyembuhinnya gimana gitu. Nah akhirnya kita terus membiarkan si pakunya tuh di situ terus berhari-hari. Apalagi kalau misalkan lukanya adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita obrolkan ke orang lain gitu. Mungkin kita pakunya ini kita tutupin dengan nggak kelihatan sama orang lain. Kalau misalkan orang lain ngelihat, aduh badan kamu udah paku tuh, udah berdarah-darah, ayo dicabut ya, aku bantu gitu kan misalkan, pasti orang let's say ada yang berempati gitu kepada kita. Tapi ketika kita nggak menunjukkan bahwa kita luka tapi kita terus menyimpan lukanya, kan jadi tidak ada bantuan yang datang juga kan. Akhirnya kan harus diri kita sendiri yang membantu diri kita gitu kan. Cuma karena kita nggak ngerti nih, aduh gimana ya caranya, ya udahlah kita bawa dari hari ke hari. Terus karena mungkin kita udah familiar nih dengan rasa sakit pakunya, bukan mungkin akan ketika kita sehat atau ketika kita mendengarkan ini tuh akan terasa konyol ya, ketika mendengar bahwa loh ya ada paku ya harus ditarik dong gitu kan, apalagi itu melukai kamu gitu kan. Cuma ada beberapa kondisi di mana ketika kita udah lama terluka dalam kondisi itu sedemikian rupa, kita sudah membawanya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu kan, kita sampai nggak ngerti ini gimana sih cara melepasnya gitu kan. Ini gimana ya biar karena mungkin lukanya udah jadi tetanus dan lain sebagainya gitu. Karena takutnya ketika mungkin darahnya udah kering juga gitu, takutnya ketika si paku ini ditarik dari badan kita atau dari lengan kita gitu ya, yang nancep di situ, ntar malah numbuhin darah baru gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita bisa berpikir secara rasional, ya nggak apa-apa, darah baru itu it doesn't really matter. Maksudnya ya it matters karena mungkin ada orang yang takut darah gitu kan. Tapi setelah itu proses penyembuhan akan mulai berjalan dari situ gitu. Nah sama halnya ketika kita mungkin sedang luka, kita sedang terjebak dalam hal-hal yang membuat kita sakit gitu, ya secara rasional ya nggak apa-apa, ayo dibersihkan lukanya, kita keluar dari kondisi yang menyakitkan itu, kita sembuhkan diri kita. Tapi kadang ketika kita sudah terluka, ada pikiran rasional yang tidak bisa berjalan secara optimal, tidak bisa berjalan secara sempurna gitu. Akhirnya mau tidak mau kita harus, entah kitanya yang harus mencari bantuan, entah kitanya yang harus membantu diri kita sendiri. Karena mungkin lebih baiknya adalah kita membantu diri kita sendiri, entah nanti dengan cara kita mencari bantuan, entah jadi mempelajari cara mengoperasi paku tuh kayak gini nih, atau nggak misalkan aku harus cari bantuan profesional gitu kan untuk melepaskan paku ini, atau dalam hal ini kalau kesakitan ya kita cari bantuan profesional psikolog atau psikiater gitu kan. Nah dari situ kita mulai belajar bahwa cara membersihkan sakitnya tuh seperti ini, seperti itu gitu. Jadi kalau sebenarnya ditanya why we are addicted to pain, mungkin karena kita sudah
sedemikian familiar dengan rasa sakitnya, dan kayak ya udah rasa sakitnya terus dibawa. Mungkin orang lain akan bilang bahwa lepaskan rasa sakit itu dan lain sebagainya, tapi buat dia, entah nilai apa yang dia pegang, entah keyakinan apa yang ada di benak dia masih sulit untuk melepaskan kesakitan itu. Mungkin prosesnya ada, mungkin waktu bersembuhnya ada, tapi dia tidak secara serius untuk menyembuhkan lukanya. Karena kalau misalkan orang secara serius untuk menyembuhkan lukanya, dia akan mengambil sebuah langkah yang memang strategik dan progresif gitu, dalam artian oke, aku sedang sakit saat ini, aku sedang butuh bantuan mungkin, atau aku sedang butuh suatu strategi khusus untuk menyembuhkan rasa sakitku. Lalu apa yang bisa aku lakukan gitu, misalkan oke, karena aku sedang sakit, ada paku nih di badan aku, berarti langkah pertama, karena aku tidak bisa mencabut pakunya seorang diri, aku butuh bantuan seorang profesional, yaitu dokter misalkan, supaya ketika pakunya lepas itu bisa tetap aman, darahnya tetap bisa terkondisi dengan baik, kayak gitu. Oke, selanjutnya karena kita udah tahu nih pakunya bakal kita udah ditangani oleh dokter, selanjutnya kan ada proses penyembuhan ya. Nah, dalam proses penyembuhan ini bagaimana kita merawat luka yang tadi sudah dibantu disembuhkan secara konsisten gitu. Mungkin ada masa-masa kayak aduh nggak sempat nih untuk merawat lukanya, atau mungkin misalkan kayak kamu biarin aja, nggak kamu ganti kasanya, nggak kamu ganti perbannya gitu. Nah akhirnya itu justru memperburuk lukanya kan, karena ya percuma aja kalau misalkan, maksudnya itu bisa jadi apa ya, menyebabkan mungkin infeksi baru, atau mungkin ada virus-virus yang akhirnya hinggap di sana gitu. Nah akhirnya langkah kedua adalah memang mau tidak mau adalah kemauan diri kita untuk merawat luka tadi. Entah kita mungkin jadi akhirnya harus rutin bersihin kasanya, kita secara disiplin membersihkan kasanya, atau kita rutin untuk cek ke dokter bahwa untuk memantau nih progresnya lukanya gimana ya gitu. Nah sayangnya sakit-sakit yang mungkin tidak tampak secara fisik gitu ya, mungkin sakit-sakit yang kita rasakan di hati kita, atau mungkin hal-hal yang memang sifatnya psikologis gitu kan, itu untuk bisa nge-tracknya sebenarnya mungkin cara termudah adalah dengan mungkin menuliskannya ya. Jadi supaya hari ini progresnya gimana sih? Oh oke, misalkan hari ini rasanya sakit banget sih, kayak ketika ada suatu kejadian ini aku merasakan sakit yang amat sakit gitu misalkan. Atau enggak misalkan ketika aku melakukan ini ternyata sakitnya udah mulai mereda nih gitu. Ternyata kita jadi ketemu nih treatment, oh ini loh ada sakit, ada kegiatan-kegiatan yang bisa meredakan rasa sakit dengan lebih cepat gitu. Nah dari situ kita akhirnya tahu, oh oke, untuk sakit yang ini kita jadi kita jadi tahu nih obatnya seperti apa gitu, kayak gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kita mungkin masih addicted dengan painnya, kita masih nggak ngerti gitu ya, kenapa sih kalau kita masih mau membawa lukanya ini kemana-mana, mungkin cara pertama adalah cari tahu dulu kenapa kok luka itu masih mau dibawa kemana-mana. Kedua adalah mulai menentukan bahwa you cannot live forever with your pain gitu ya, with your scars. Even sebenarnya pain itu kan memberikan reminder ya untuk kita bahwa oh ada luka ini, kita berarti tidak boleh untuk pergi ke sana gitu kan. Cuma luka itu bisa kita letakkan saja, maksudnya kayak kita sembuhkan lukanya, cuma walaupun mungkin ada bekasnya, ada tandanya yang masih tersisa ya gitu di situ, ya nggak apa-apa, itu sebagai pengingat aja. Tapi kita udah ada proses untuk penyembuhan lukanya, karena berbeda dengan luka yang terus dibawa kemana-mana, tidak dibenahi, tidak dirawat gitu ya, dengan luka yang memang oke, sudah ada proses penyembuhan, sudah ada keinginan untuk menyembuhkan, ada keinginan untuk merawat, kayak gitu. Semoga kita semua bisa sembuh dari luka kita masing-masing ya.